Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Putri, Program Studi Pendidikan IPA Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang upaya penanganan limbah cair pada industri tahu melalui teknik fitoremediasi. Latar belakang pelaksanaan penanganan limbah cair industri tahu melalui teknik fitoremediasi ini sebagai berikut. Pada dasarnya, lingkungan itu berhubungan erat dengan interaksi antara manusia dengan alam. Kan tetapi, bentuk interaksi tersebut tidak hanya berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif. Misalnya, kegiatan industri tahu yang menghasilkan limbah cair yang tentunya dapat mencemarkan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk mengatasi limbah tersebut, salah satunya melalui teknik fitoremediasi. Tujuan pelaksanaan penanganan limbah tersebut yaitu yang pertama, agar mampu menemukan teknik tertentu untuk mengatasi limbah cair industri tahu. Kemudian yang kedua, mampu menerapkan teknik pengolahan limbah cair industri tahu dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dasar teori yang berhubungan dengan pelaksanaan penanganan limbah cair industri tahu melalui teknik fitoremediasi ini yaitu dapat kita ketahui bersama bahwa fitoremediasi itu adalah suatu teknik yang memanfaatkan tanaman dan mikroorganisme untuk memulihkan daerah yang tercemar oleh limbah, di mana tanaman yang digunakan adalah tanaman yang memiliki karakteristik mampu menyerap zat pencemar di dalam limbah. Limbah yang dihasilkan dari industri tahu dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen di dalam air. Akibat keberadaan kandungan zat organik di dalam limbah cair dengan konsentrasi tinggi apabila langsung dibuang ke badan air. Adapun baku mutu air limbah adalah ukuran batas kadar atau jumlah zat pencemar di dalam air limbah yang akan dibuang. Baku mutu air limbah tersebut memiliki fungsi sebagai penentu apakah air limbah telah aman untuk dibuang ke sumber air. Adapun kadar BOD maksimum dalam limbah cair industri tahu adalah sebanyak 30 mg per liter. Kemudian ada beberapa alat dan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaannya, yakni yang pertama ada toples bening, kemudian yang kedua ada timbangan, kemudian yang ketiga ada eceng gondok, dan yang terakhir adalah limbah cair industri tahu. Prosedur percobaan dalam penanganan limbah cair industri tahu ini diawali dengan mempersiapkan alat dan bahan. Jadi alat dan bahan yang dibutuhkan itu dipersiapkan. Kemudian langkah berikutnya menuangkan limbah pada setiap toples. Jadi setelah kita sediakan 3 toples, kemudian kita tuangkan limbah ke dalam masing-masing toples dengan banyak yang sama, dengan volume yang sama. Kemudian langkah selanjutnya memberi label A, B, C. Pemberian label ini sifatnya kondisional, tidak harus huruf, bisa juga label angka, tergantung keinginan masing-masing individu ya. Kemudian langkah selanjutnya menimbang eceng gondok. Jadi di dalam percobaan penanganan limbah ini membutuhkan 2 variasi, yaitu eceng gondok seberat 300 gram dan seberat 500 gram. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan eceng gondok 300 gram pada toples B, sedangkan pada toples C kita tambahkan eceng gondok 500 gram. Sedangkan toples A itu sendiri hanya berisi dengan air limbah tanpa ada eceng gondok. Kemudian langkah selanjutnya melakukan pengamatan selama 1 minggu. Pengamatannya ini terhitung sejak hari percobaan dilakukan.
Kemudian langkah terakhir, mencatat kondisi fisik tanaman dan kekeruhan air setiap harinya. Jadi misalnya pada hari pertama fisik tanaman masih dalam keadaan segar, kemudian tingkat kekeruhan air masih keruh, dan seterusnya selama 7 hari. Jadi dapat dilihat di sini kurang lebih bentuk percobaannya seperti ini. Jadi di dalam toples bening itu berisikan limbah cair industri tahu, kemudian kita masukkan eceng gondok ke dalamnya. Sekian penjelasan atau pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.